Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ramadan, selamat datang di acara Jelajah Masjid bersama saya, Tommy Pratama. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mengeksplorasi keindahan dan makna di balik rumah-rumah ibadah umat Islam di Kebumen. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah masjid yang terdapat di paling ujung Kabupaten Kebumen di Desa Sampang, Kecamatan Sempor. Seperti apa cerita dan sejarah dengan Masjid Jami Al-Amin ini? Ikuti saya terus di Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Jami Al-Amin di Kecamatan Sempor, di tepatnya di Desa Sampang, Kecamatan Sempor. Dan ini saya sudah ditemani oleh Bapak Sarikun selaku Kepala Desa, dan juga ada Bapak Huseno selaku Ketua Takmir, dan ada Bapak Parsimun selaku pendakwah nih Pak di Masjid Jami Al-Amin. Baik, ini kita langsung saja bertanya terkait dengan sejarah dan cerita terkait dengan Masjid Jami Al-Amin ini. Saya ingin menanyakan mungkin ke Pak Sarikun, atau nanti bisa dibantu dengan Pak Huseno terkait dengan sejarah Pak pendirian dari Masjid Al-Amin, Jami Al-Amin ini dahulunya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua saja yang saya hormati, adanya salah silah untuk Masjid Jami Al-Amin di Desa Sampang ini memang sejak dulu saya juga kurang ingat betul, tapi pernah dengar ya, karena ini perlu kita kumpul dengan para sepuh. Karena Sampang termasuk itu adalah desa sejarah juga. Ya. Jadi konon dulunya di sini itu adalah kebun yang paling angker, diselimuti benda-benda. Di sini juga ada cara dulunya itu di pagar, di pagar, karena ini juga sangat dingin. Akhirnya itu para sepuh rapat dengan Eyang Rawirja yang di sini itu mendirikan salah satu tempat ibadah. Nah, konlat ceritanya di pada tahun mungkin sekitar, karena Recik itu tahun 55, mungkin kisaran itu juga sekitar 59-an lah kayaknya. Karena pada awal dibangun itu pun masjid tersebut ini ya belum seperti inilah ya, masih kecil. Karena adanya masjid di Desa Sampang yang pertama adalah di sini itu juga dulu belum Jami Al-Amin, belum. Jadi satu wilayah Desa Sampang, walaupun untuk jauhnya kalau dari masjid ini ke Semambir sana sampai 4 kilo, itu dari sana juga kumpulnya di sini. Berkumpulnya di sini. Ya, jadi tempat untuk berkumpul gitu. Iya, di hari Jumat itu. Hari Jumatan ada di sini, karena satu masjid di Sampang adalah ini. Dan selanjutnya yang pertama itu dibikin Saka Guru, kalau bukan Saka Guru Dukir juga ya. Saka Guru. Iya, hanya satu. Saka Tunggal Saka Tunggal. Nah, di sisi lain waktu itu kita semuanya juga, karena kita selaku generasi seharusnya itu memang karena turun waris, kita uri-uri hal tersebut. Namun karena selisihnya gantinya orang, pasti kan tidak semuanya tidak ingat di situ. Maka hal ini saya terima kasih atas kunjungan Bapak semuanya di sini. Mudah-mudahan bisa untuk membantu dan untuk meneruskan sejarah ini. Kebumen betul-betul adalah Kebumen yang sejarah. Di tempat desa manapun juga tetap ada sejarah. Apalagi di sini, tadinya di sini namanya Kebun Marsikit. Kebun Marsikit. Jadi dahulu itu lahan kosong yang wingit dan dikatakan bisa angker, dimanfaatkan oleh pendahulu untuk dibikin sebuah tempat untuk berkumpul. Berarti sebelumnya belum masjid ya Pak ya? Belum masjid, tapi itu tempat untuk berkumpul saja. Karena berdekatan dengan di sini sejarahnya, karena itu dulu ada sebelum jadi desa itu ini adalah negari Sam. Negari Sam. Ya, karena di situ ada pohonnya. Pohon apa Pak? Pohon nyamannya itu pohon tidak jelas, itu katanya pohon sampang ya. Pohon sampang. Ya, pohon sampang. Dari itu zaman wali waktu itu pohon tersebut dimanfaatkan. Enggak sampai ditebang pakai wadung, cara dulunya berapa hari itu enggak bisa roboh. Ada bisa roboh itu waktu itu
ada ya sudah bukan wali lagi, ya orang-orang kuno itu pakai cispinurat. Cispinurat, ya. Latin, Cispinurat itu baru putar. Jadi itu juga mengadakan salah satu sejarah bahwa ini dinamakan adalah desa sampah sebenarnya dari kayu itu. Dari awal mulanya. Iya. Nah ini sejarah dengan ini karena di situ sangat pingin sekali. Akhirnya di sini juga untuk gerombolan itu. Nah itu masih ada sekarang makamnya di situ. Kayu sampahnya, makanya rubuh sampai ke sana. Waktu kemarin tahun 97 juga dicariin oleh kita perangkat desa. Kayunya di mana dan di mana kayak gitu. Ada masih ada akar-akarnya. Sejarahnya ya. Iya, sejarahnya. Dan terkait dengan adanya masjid ini itu terdiri dari kebun yang sangat angker. Kebun yang sangat angker. Ya, terima kasih sekali Pak Kepala Desa atas penjelasannya. Mungkin saya bisa beralih ke Pak Renal. Pak, untuk lebih tepatnya Pak, berdirinya masjid ini tuh di tahun berapa Pak? Ya kalau menurut usia saya, karena saya itu termasuk generasi penerus lah ya. Penerus. Kalau mungkin sejarah itu yang rawi sekitar tahun 67-an. 1967. Baru dibangun bangunan masjid yang Saka Tunggal itu. Oh ya, masjid yang Saka Tunggal yang pertama. Itu dulu namanya sudah Masjid Jami Al Amin atau belum? Waktu itu belum punya nama. Belum punya nama. Jadi memang untuk tempat berkumpul saja. Bagi masyarakat sekitar. Datang seorang ya katakanlah tokoh agama. Oh iya, yang dari Blora. Dari Blora itu. Dari Blora. Sebagai guru di sini. Sebagai pendakwah atau sebagai guru agama. Dari beliau lah istilahnya agama ini mulai tumbuh, bertumbuh dan berkembang ya. Kemudian setelah datangnya guru agama tersebut baru dibangun ini atau dinamai Masjid Al Amin. Masjid Jami Al Amin ini. Sudah ada. Terus beliaunya di sini ya, beliaunya punya pengaruh di sini. Terus dia semakin berkembang begitu pergantian generasi. Masjid ini diganti, yang tadinya Saka Tunggal menjadi Saka Lima. Saka Lima, mungkin ada filosofinya Pak? Ya, filosofinya karena waktu itu sang kepala desa ini sudah ya katakanlah ya jiwanya jiwa Pancasilais. Ya mungkin mengarah sila Pancasila, dari 5 Pancasila tersebut. Kemudian dari proses selanjutnya diperbaiki lebih baik meskipun ya bentuknya belum pakai tembok ini masih pakai gedek bilik. Terus ada perbaikan lagi. Terus masjid ini dinamai dengan nama tokoh kepala desa dulu sekali. Tokoh kepala desa dengan nama Masjid Karya Dinama. Kemudian dari masjid nama Karya Dinama tersebut beralih ke Masjid Jami Al Amin di tahun berapa? Ini awalnya ketika sekitar tahun 80 ya. 80-an. Ya, datang rombongan KKN dari Unsur di Purwokerto. Di sini kebetulan ya dari tim mereka ada kepedulian masyarakat keagamaan. Akhirnya ya minta izin bagaimana kalau nama masjid ini dibikin nama yang lebih islami. Ya, akhirnya dibikinlah Al Amin dan tokoh serta kepala desa ini memboleh. Akhirnya sampai sekarang. Ya. Tadi kan sudah diganti sama kontribusi dari anak-anak KKN ya Pak. Masjid Jami Al Amin itu mengandung arti seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya dari segi namanya Al Amin ya, dari dikatakan masjid Jami. Jami itu dari segi nama bahwa masjid ini adalah masjid yang untuk Jumatan. Jadi mayoritas semua masjid untuk Jumatan. Ini namanya masjid Jami. Iya, semuanya di semua desa. Terus Al Amin ini mengambil nama dari salah satu sifat Nabi kita. Bahwa Nabi kita ini diberi gelar oleh umatnya sejak dari zaman jahiliyah itu dengan gelar Al Amin. Itu yang artinya orang yang bisa dipercaya. Jadi biar semua orang bisa berkumpul dan beribadah di sini. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan beberapa kegiatan Pak di Masjid Jami Al Amin ini. Kegiatan di bulan-bulan biasa seperti apa, dan kemudian kan ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada kegiatan apa saja, mungkin ada perbedaannya, monggo. Di kegiatan keagamaan kalau khususnya di Masjid Jami Al Amin ini itu taklim rutin
pengajian siap. rutin itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Ini diikuti oleh jemaah dari mana? Ya, atau dari warga sekitar umum, sini? sifatnya umum. Oh, sifatnya umum. Sifatnya umum untuk siapa saja yang mau mengambil ilmu, silakan diperbolehkan masuk. Jadi nggak ada kekhususan, sifatnya umum. Jadi, Siapa saja boleh, gitu. boleh. Umum itu siapa saja. Kemudian kitabnya juga dari Bulughul Maram. Habis itu membahas tentang syariat Islam. Dan ustadznya juga ini juga. Oh, langsung Pak. Ya. Oke. Mengajarkan. Kemudian di pengajian apa itu namanya TPQ untuk sementara ini memang belum aktif, tapi kalau sore setelah Ba'da Maghrib ada yang ngaji di sini Di TPQ-nya? ya. Juga ini yang mengajarkan, Yang mengampung, ya? Ya. Iya. Kalau untuk kegiatan di bulan Ramadan, Pak, ada kegiatan khusus mungkin tadarusan atau seperti apa? Kalau Ramadan memang ya alhamdulillah untuk Masjid Al-Amin sendiri itu memang ya cukup dari segi jamaah alhamdulillah penuh. Kemudian dari sisi kegiatan khususnya itu adalah tarawih juga itu alhamdulillah sampai dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan baik dan lancar, kemudian juga stabil penuh. Kemudian untuk tadarus memang sementara ini karena kita memang ya sifatnya atasi jadi atasi jamnya. Oh, ya dibatasi jamnya, Ya. Malaman sampai ke malam. Kemudian pembagian pengumpulan zakat fitrah juga alhamdulillah dilakukan di masjid. Kemudian menjelang 10 hari terakhir biasanya Itikaf mengadakan di samping itikaf buka bersama untuk warga sekitar umum. Berarti umum juga. Jadi misal ada orang yang lewat boleh gitu. Sifatnya umum gitu. Baik. Kegiatan. Untuk sholat jamaah alhamdulillah masjid ini paling hidup. Paling hidup dan ramai lah ya. Jadi kadang ramai dari subuh sampai isya alhamdulillah banyak terus. Apakah juga masjid ini dipakai untuk setelah Ramadan kan kita ada sholat Id, dipakai untuk sholat Id juga, Pak? Kalau sholat Id biasanya kalau itu di lapangan. Oh, di lapangan. Jadi kalau hujan dari sini. Oh, baru di sini. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Ini saya akan kembali ke Pak Sarikun, Pak, terkait dengan peran masjid dalam kehidupan bermasyarakat ini, Pak. Bagaimana fokusnya pada tempat ibadah ini menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam di sekitar desa sini, Pak? Fokusnya seperti apa untuk sebagai tempat ibadahnya, Pak? Ya, untuk pengertian saya ya, dalam arti untuk fokus tempat ibadah ini memang untuk jalan secara umum siapa saja itu. Yang kedua, dan segala hal kerusakan ini selalu dengan takmir musyawarah. Ya, musyawarah akan merasakan renov yang mana. Insya Allah semua ini juga tahu ya, dalam arti siapa saja itu kalau kesini ya alhamdulillah kotak juga tetap berjalan. Ya alhamdulillah itu untuk menopang kegiatan ada di sini. Untuk secara khusus kegiatan rutin di sini ya itu sering diadakan pengajian rutin. Iya, pengajian rutin. Ya, di sini insya Allah juga karena semakin tahun ini agak megah masjid ini ya semegah dibanding dulu gitu kan, karena kreatifnya masyarakat kami di Desa Sampang ada kebersamaan. Baik, kebersamaan untuk lebih membangun lagi masjid ini. Terkait tadi Bapak sudah menyinggung dengan renovasi, Pak. Ini saya melihat sekarang juga sedang proses renovasi, Pak. Ini sudah mengalami berapa kali renovasi, Pak, dari awal masjid Jami Al-Amin ini? Sudah 5 kali sudah mengalami renovasi ya. Cuma untuk demi kenyamanan juga bagi jamaah karena dari pertama kecil dilihat ada tokoh masyarakat mengembangkan tentang keagamaan, akhirnya banyak akhirnya kita besarin ya, sehingga akhir zaman kemajuan pembangunan rintislah seperti ini. Jadi kapasitasnya untuk jamaah biar lebih banyak lagi. Betul. Dan sedikit sebagai tambahan yang cukup membanggakan bagi kami masyarakat sini, ini masjid yang semoga ini alhamdulillah ini bisa dikatakan 100% ini dari swadaya masyarakat. Cuman yang mukim di kampung atau yang terutama yang
yang di perantauan. Dari perantauan, gitu. Berarti Ini memang membanggakan. Jadi memang cukup banyak yang warga sini yang merantau yang membantu, gitu. Banyak. Ya, baik, terima kasih Pak Kepala Desa dan para sesepuh ini ya, bisa dikatakan. Baik pemirsa Kebumen TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Jelajah Masjid. Oke, baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV. Sekarang kita akan menuju tempat apa namanya, Pak? Sejarahnya Desa Sampang, Kayu Sampang. Kayu Sampang. Ini saya sudah diantar oleh Bapak Kepala Desa. Monggo, Pak. Berarti ini tempat terakhir kayunya, ya? Ya, kayu di sini itu. Di sini udah nggak datang apapun juga di sini. Kemudian dibikinkan bangunan, gitu. Iya. Karena ada salah satu filosofi mungkin orang tua itu ada mimpi bagaimana. Gitu. Oh ya. Kebetulan desa ini memang sangat bersejarah sekali. Di sana ada atas ya, makomnya Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya, gitu. Untuk sejarah Sampang memang asal usulnya itu dari pohon ini. Jadi sebelum jadi desa zaman wali itu di sini katanya itu kata konon itu memang dulunya hutan belantara lah. Hutan belantara, ya. Sebelum desa adanya. Desa ini adalah sumbernya dari kayu ini. Dari kayu ini. Iya. Itu tahun berapa? Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi terkait dengan sejarah dari Desa Sampang dan juga asal-muasal dari Masjid Jami Al-Amin di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Sahabat Jelajah Masjid, itu tadi perjalanan kita di episode kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dari Masjid Jami Al-Amin Kebumen dapat memberikan inspirasi dan memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti Jelajah Masjid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.